Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan makalah dari tugas besar sistem kendali yang berjudul tenaga gitar otomatis portable menggunakan metode Fuji Logic dengan anggota yaitu Albi Albufatah, Arman Dwika, Cecep Hidayat, dan Yao Jumaluna. Bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Latar belakangnya adalah era modern memaksa semua bidang untuk saling mengembangkan alat-alat maupun teknologi yang semakin canggih, baik di bidang kesehatan, bidang industri, dan bidang kontrol lain. Semua itu berfungsi untuk memudahkan manusia dalam berbagai hal. Semua alat didesain secara otomatis sehingga dalam menjalankannya semakin mudah dan untuk orang awam sekalipun. Yang 1.2 yaitu rumusan masalah. Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki beberapa rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana membuat toner gitar otomatis portable. Kedua, bagaimana mengimplementasikan Fuji Logic dalam mengontrol putaran motor servo. Ketiga, bagaimana mendapatkan nilai frekuensi yang akurat dari senar gitar. Kemudian 1.3 yaitu tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengembangkan alat yang sudah ada sebelumnya. 2. Mengimplementasikan sistem kendali motor servo dengan menggunakan logika Fuji. 3. Mendapatkan frekuensi gitar yang akurat dengan menggunakan pickup gitar. Bab 2, pembahasan. Yang pertama ada gitar. Gitar adalah sebuah musik yang berdawai dimainkan dengan cara dipetik, umumnya menggunakan jari maupun plektrum. Gitar terbentuk atas sebuah bagian tubuh pokok dengan bagian leher yang padat sebagai tempat senar yang umumnya berjumlah 6 didempetkan. Bisa dilihat penjelasan selanjutnya. Dan yang kedua ada pick up. Pick up adalah perangkat yang berfungsi sebagai transducer yang mengangkat getaran mekanik dari dawai dan mengubahnya menjadi sinyal elektrik yang kemudian diteruskan ke penguat suara. Prinsip dasarnya adalah dengan memanfaatkan induksi elektromagnetik yang mana getaran senar mengganggu garis-garis gaya elektromagnetik. Kemudian ada yaitu jenis-jenis pick up. Pertama ada pick up magnetik. Penjelasannya sebagai berikut. Terus yang ada selanjutnya ada pick up bioelektrik. Selanjutnya lagi, Man. Selanjutnya ada preamplifier, yaitu sebuah alat elektronik yang memiliki fungsi untuk memproses dan menguatkan sinyal elektronik yang rendah atau low level menjadi lebih kuat. Preamplifier biasanya digunakan sebelum sinyal masuk ke amplifier. Rangkaian bisa serumah dengan transducer ataupun terpisah. Terus nah, itu rangkaiannya. Dan selanjutnya jenis-jenis amplifier ya. Yang pertama ada inverting amplifier dengan model rangkaian seperti di gambar. Kemudian jenis amplifier yang non-inverting, yang bisa kita lihat seperti gambar ada 2.5 rangkaiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Arduino Mega 2560. Arduino adalah platform prototype elektronik open source yang berdasarkan perangkat keras dan lunak yang fleksibel dan mudah digunakan.
Arduino diperuntukkan bagi seniman, desainer, hobi, dan siapapun yang tertarik untuk membuat objek atau lingkaran yang interaktif. Inilah gambar Arduino Mega 2560-nya. Inilah tabel spesifikasi Arduino Mega 2560. Selanjutnya 2.5 motor servo. Motor servo adalah sebuah motor DC yang dikoppel dengan serangkaian gear, rangkaian kontrol dan potensiometer. Serangkaian gear yang melekat pada proses motor DC akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo. Sedangkan potensiometer dengan perubahan resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo. Penggunaan sistem kontrol loop tertutup pada motor servo berguna untuk mengontrol gerakan dan posisi akhir dari poros motor servo. Inilah gambar motor servo continuous-nya. Liquid Crystal Display atau LCD. LCD yang digunakan menggunakan LCD tipe karakter dengan 16x2 karakter. LCD adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan crystal chair sebagai penampil utama. LCD bisa memunculkan gambar atau tulisan dikarenakan terdapat banyak sekali cahaya atau piksel dan terdiri dari satu buah kristal cair sebagai sebuah titik cahaya. Walau disebut sebagai titik cahaya, namun kristal cair ini tidak memancarkan cahaya sendiri. Sumber cahaya di dalam sebuah perangkat LCD adalah lampu neon berwarna putih, bagian belakang susunan kristal cair tadi. Inilah gambar fisik dari LCD 16x2. Berikut adalah tabel keterangan pin pada LCD 16x2-nya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk poin 2.7 itu kontrol logika Fuji. Fuji secara bahasa diartikan sebagai kabur atau semar-semar. Suatu nilai dapat bernilai besar atau salah secara bersamaan. Dalam Fuji dikenal derajat keanggotaan yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Berbeda dengan himpunan tegas yang memiliki nilai 1 atau 0, ya atau tidak. Logika Fuji merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Dalam teori logika Fuji, suatu nilai bisa bernilai benar atau salah secara bersama. Namun beberapa besar keberadaan dan kesalahan atau suatu tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Nah, berikut merupakan gambar himpunan Fuji untuk variabel umur. Dan ini gambar 2.10 representasi linear naik. Ini untuk derajat keanggotaan atau representasi linear turun. Untuk gambar 2.12 representasi kurva segitiga. Untuk gambar 2.13 representasi kurva trapesium. Bisa dilihat juga untuk rumus-rumusnya. Dilanjutin oleh Kang Jauju. Silakan Kang Jauju. 2.7.1 Fujifikasi.
Prosedur fusifikasi merupakan proses untuk mengubah variabel non-fusi menjadi variabel fusi. Nilai error adalah delta error yang dikuantitasi sebelumnya diolah oleh controller logika fusi, kemudian diubah terlebih dahulu ke dalam variabel fusi. 2.7.2 Penentuan rule base. Rule base merupakan sekelompok aturan fusi dalam hubungan dengan keadaan sinyal input dan output. Rule base merupakan dasar dari pengambilan keputusan untuk mendapatkan aksi keluaran sinyal kontrol dari suatu kondisi masukan yaitu error dan delta error dengan berdasarkan rule-rule yang telah ditentukan. 2.7.3 Defusifikasi. Defusifikasi adalah proses pemetaan dari hasil aksi kontrol fusi ke aksi kontrol non-fusi. Beberapa proyek teknologi yang dinilai digunakan dan memiliki prospek ekonomi yang cerah seperti 1. Dalam teknologi otomotif, sistem transmisi otomatis fusi dan pengendalian kecepatan idle fusi. 2. Dalam teknologi transportasi, pengendalian fusi anti-slip untuk kereta listrik, sistem pengaturan lampu lalu lintas, dan pengendalian kecepatan kendaraan di jalan bebas hambatan. 3. Dalam peralatan sehari-hari, contohnya mesin cuci fusi dan vacuum cleaner fusi, dan lain-lain. 4. Dalam aplikasi industri diantaranya industri kimia, sistem pengolahan kertas, dan lain-lain. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dari penelitian yang berjudul Tuner Gitar Otomatis Portable menggunakan metode fusi logis, didapatkan beberapa kesimpulan antara lain, yaitu 1. Hasil pengujian frekuensi dari 2 program deteksi frekuensi yang menunjukkan error di bawah 1%. Pada frekuensi senar ke-6 diperoleh error 0,25%. Senar ke-5 0,18%, senar ke-4 0,08%, senar ke-3 0,5%, senar ke-2 0,15%, dan senar pertama 0,9%. Terdapat pada tabel 4.2, tabel 4.3, tabel 4.4, tabel 4.5, tabel 4.6, dan seterusnya. 2. Alat yang dirancang sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan menggunakan 6 servo dapat melakukan tuning dengan error persen rata-rata 0,45%. Dalam waktu rata-rata tuning 6,2 detik untuk gitar pertama. Dan untuk gitar kedua, error persen rata-rata 0,78%. Dan waktu rata-rata 0,5 detik. Dan untuk gitar ketiga, error persen rata-rata 0,41%. Dan waktu yang dibutuhkan untuk tuning rata-rata adalah 5,6. 3. Desain kontrol fusi. Dengan menggunakan 25 rule base yang didesain, peneliti sudah mampu dalam mengontrol putaran servo sehingga mencapai set point yang dikehendaki dengan error rata-rata 0,45%, 0,78%, 0,41% dari set point. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.